Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, izinkan saya Aditya Anamta pada kesempatan siang hari ini untuk membawakan acara kajian Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua yang tak terhingga. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir mengikuti kajian Ramadan 1442 Hijriah yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Hidayah Bapeten. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman yang istiqomah di jalannya, dan semoga kita semua yang hadir mengikuti kajian Ramadan siang hari ini termasuk di dalamnya yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin untuk permulaan kita buka kajian pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke acara kajian atau tausiah nanti, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit rincian agendanya, yaitu akan disampaikan tausiah yang nanti akan dibawakan oleh Al-Ustadz Dr. Daud Rashid LCMA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Insya Allah akan membawakan kajian Ramadan pada siang hari ini dengan tema Ramadan Bulan Tarbiyah. Agenda waktu kita insya Allah sampai dengan 1 jam ke depan, yang dimulai dengan tausiah, dan nanti ada 15 sampai 20 menit di sesi akhir yaitu tanya jawab. Mohon berkenan Ustadz nanti untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh audiens kita pada siang hari ini. Dan mohon kesediaan Ustadz juga untuk di akhir acara menutup dengan doa, insya Allah. Untuk awalan sebelum mungkin masuk ke tausiah, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kurikulum vitae atau biodata dari Al-Ustadz. Beliau adalah pakar hadis, politik Islam, syariah, dan fikih. Lahir di Tanjung Balai, Sumatera Utara, 3 Desember 1962. Beliau adalah alumni Cairo University Mesir, menempuh program S2 dalam bidang syariah, Fakultas Darul Ulum, Studi Islam dan Arab, Cairo University Mesir, kemudian S3 dalam bidang syariah dari Cairo University Mesir. Mungkin itu saja yang bisa saya hantarkan untuk kemudian masuk ke dalam kajian Ramadan pada siang hari ini. Untuk itu kepada Ustadz Dr. Daud Rashid LCMA, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, wajah saya agak gelap ya? Hah? Kelihatan nggak? Gimana Pak? Kelihatan wajah atau gelap? Hah? Jadi lampu kali itu ya? Antum di mustasfa, Ustaz? Tidak, di rumah. Mustasfa antum ya, Ustaz? Bukan. Antum di rumah sakit, di mustasfa? Di rumah saya. Ini gimana? Ini agak kelihatan? Hah? Masih belum, Ustaz. Waduh,
cahaya mataharinya dari belakang. Oh, black light ya. Baik, mudah-mudahan ya beginilah kondisi sementara dahulu. Baik, kita mulai kajian zuhur. Alhamdulillah tahun lalu saya juga mengisi di sini, dan tahun ini tema saya Ramadan Syahrut Tarbiyah. Ya, Ramadan Syahrut Tarbiyah. Biasanya memang di kalangan para ahli pendidik disebut juga Ramadan ini sebagai ibarat sekolah, ya, Madrasatul Ramadan. Jadi Madrasatul Ramadan, ya kalau diterjemahkan ya sekolah Ramadan atau School of Ramadan. Tapi jangka waktunya terbatas 1 bulan, tapi mirip betul seperti sekolah, di mana di sana ada kurikulum, ada peserta didik, gitu ya, ada yang dipelajari, kemudian ada yang dipraktekkan, lalu nanti ada hasil. Makanya disebut orang Ramadan ini seperti sekolah. Barangkali sudah saya kirim slide-nya Pak Rizal, mungkin nanti bisa ditampilkan ya, atau belum nyampe? Mungkin Pak mungkin Pak Aditya. Ya, sedang Antum ya. bantuin Ustaz untuk ya. DMC Baik, ada. sambil jalan saja. Oh iya. Jadi kalau sekolah itu ada kurikulum, ya. Jadi kalau kira-kira di Ramadan ini seperti apa sekolahnya? Sekolahnya mendidik berbagai aspek. Yang pertama imaniyah, maksudnya pendidikan atau tarbiyah imaniyah. Kemudian ada aspek ruhiyah. Apa itu ruhiyah? Itu spiritual. Jadi aspek spiritual, pendidikan spiritual itu. Kemudian ada lagi yang namanya nafsiyah. Nah, ini lebih berkaitan pada mental, pendidikan mental di dalam Ramadan. Bahkan juga kalau kita rasakan ada lagi sisi atau aspek lain seperti jasadiyah, ya, ada iqtisadiyah, macam-macam. Ada tarbiyah ijtimaiyah, sosial, ya. Karena semua sisi itu kita dapatkan di dalam bulan Ramadan. Nah, ini dia ya. Masuk slide kedua sudah. Slide kedua Pak Adit. Iya. Slide kedua. Satu lagi. Ini Ustaz. Halaman kedua, terus. Halaman kedua sebelum ini. Ya, turun ke bawah. Belum. Oh, naik ya. Ini? Turun ke bawah. Nah, jadi ada beberapa aspek tarbiyah pendidikan di dalam Ramadan. Yang pertama imaniyah. Mari kita lihat aspek imaniyah itu apa, gitu ya. Ramadan merupakan pembinaan keimanan. Subhanallah. Ya. Ramadan merupakan pembinaan keimanan bagi setiap muslim yang menjalankan ibadah Ramadan. Kenapa begitu? Karena di dalam Ramadan itu memang keyakinan kepada Allah itu dikuatkan, gitu ya. Ini dia. Keyakinan kepada Allah itu dikuatkan sehingga betul-betul kita orang yang hanya percaya pada Allah, tidak percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada ya yang melawan Allah, musuh-musuh Allah, tidak percaya kita. Jadi kita disuruh berpuasa, padahal perintah Ramadan ini kan perintah yang kalau diukur dengan kacamata hawa nafsu syahwat itu kan bertolak belakang. Manusia senangnya makan, senangnya minum, senangnya syahwat, tetapi itu semua dilarang. Nah, kenapa kamu bisa? Nah, disinilah pembinaan keimanan itu. Karena yang menyuruh ini adalah Allah Ta'ala. Sedangkan saya adalah makhluk yang diciptakan Allah. Sehingga saya harus manut, loyal, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah letak pembinaan apa itu? Pembinaan tarbiyah imaniyah itu.
Sehingga ini berlanjut bahwa segala yang datang dari Allah Ta'ala, saya imani, saya yakini kebenarannya. Sekalipun mungkin bertentangan dengan kepercayaan saya, kemauan saya, kepentingan saya. Inilah. Jadi dengan Ramadan ini, Masya Allah efeknya ya. Tapi mohon maaf. Kenapa sebahagian orang tidak mencapai derajat seperti itu? Ya tergantung dia menyikapi Ramadan. Apakah dianggapnya Ramadan ini merupakan tarbiyah imaniyah atau bukan tarbiyah imaniyah? Kalau orang yang mengimani, percaya bahwa Ramadan ini sebagai pembinaan keimanan, maka dia akan pasti membuahkan hasil totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal totalitas ini yang kadang-kadang memang boleh kita katakan ya, tidak semua kaum muslimin totalitas kepada Allah Ta'ala. Masih banyak yang memilah-milah. Yang ini iya, kalau yang ini belum lagi dah, ini ntar dulu. Nah ini yang dikatakan belum totalitas itu. Orang yang beriman kepada Allah, semua yang datang dari Allah itu dia imani. Karena tidak mungkin ada yang salah dan keliru ya, dalam wahyu ataupun din, agama, syariat yang diturunkan Allah kepada manusia. Sehingga diharapkan pada bulan berikutnya, artinya pasca Ramadan, yang lahir itu adalah siapa? Manusia-manusia yang kuat imannya, kokoh imannya. Coba bayangkan itu. Kalau sekiranya semua kaum muslimin betul-betul mendapatkan tarbiyah imaniyah dari Ramadan, saya pikir dunia aman. Karena kaum muslimin secara umum ya ada di mana-mana dan mereka itu telah terbina secara keimanan. Percaya pada Allah, yakin pada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang satu ini saja pun kira-kira kalau kita renungkan ya, ini sebenarnya luar biasa ya, tarbiyah imaniyah. Sehingga kita sampai pada kesimpulan apa? Yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang benar itu hanya datang dari Allah Ta'ala. Yang datang dari manusia ini belum tentu benar. Kalau sesuai dengan apa yang datang dari Allah Ta'ala, maka berarti dia benar. Tapi kalau berbeda, walau sedikit pun, berarti itu tidak bisa dikatakan benar. Nah, jadi ini prinsipnya begitu. Semua orang yang masuk ke dalam Ramadan sedang menempuh pendidikan pembinaan imaniyah. Disuruh lapar, oke ayo. Nanti disuruh bercapek-capek malam tarawih, ayo. Kan tidak ada orang mengatakan, aduh saya kayaknya kalau untuk tarawih enggak deh. Kan tidak ya? Bahkan ya bersemangat. Nah, bersemangat. Kenapa? Karena itu tadi tuntutan dari tarbiyah imaniyah tersebut. Mengimani Al-Quran. Nah, ini yang paling diharapkan nanti. Setelah Ramadan, munculnya kadar keimanan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber kebenaran. Begitu. Bahwa Al-Quran satu-satunya sumber kebenaran. Di luar Al-Quran itu semuanya unsur yang relatif. Tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, masuk kita ke berikutnya. Ada aspek lain, atau kita sebut saja ya, mata pelajaran lain dari Ramadan ini. Apa itu? Tarbiyah ruhiyah. Ya, silakan di slide-nya. Tarbiyah ruhiyah. Bagaimana ini? Apa artinya? Yang pertama, ruh itu kan spiritual. Jadi pembinaan spiritual. Nah, tolong slide-nya diturunkan. Ya. Dalam Ramadan ini terjadi sebuah pembinaan intensif terhadap ruh orang-orang beriman. Ya. Pembinaan ruh ini dengan
apa? Dengan banyaknya ibadah. Yang pada hakikatnya itu adalah bentuk pensucian. Ya. Jadi pembinaan ruh itu, ruh yang ada selama ini itu dicuci, dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Nah, sehingga ya selama masa pembersihan, apalagi pasca pembersihan, maka ruh itu ya bersinar, bercahaya, sehingga terhubung kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang sering kita sebut kalau kita baca Al-Qur'an, qad aflaha man tazakka. Kan begitu ya? Ada yang mirip seperti itu, qad aflaha man zakkaha. Nah, jadi sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikannya. Ya beruntung, pasti beruntung karena dia terhubung dengan Allah Ta'ala, dengan sinyal yang kuat. Nah, kita umpamanya dalam kehidupan seharian ini saja, ya sinyal ini kan macam-macam ini. Ada yang sinyalnya lelet gitu ya, WA-nya lambat masuk, kemudian kalau ditelepon ada jaraknya begitu ya. Kita bilang apa kabar, dia baru sampai pada apa. Nah, ini ibarat beginilah ini ruh ini. Ruh ada yang memang sinyalnya kuat. Nah, siapa itu? Nah, inilah dia. Orang yang betul-betul mensucikan dirinya di dalam Ramadan. Ya, membersihkan dirinya. Dalam bentuk apa? Ibadah. Jadi sholatnya semakin khusyuk. Ini terasa berbeda. Saya yakin semua kita merasakan ada beda sholat kita di Ramadan dengan sebelum Ramadan. Ya, kalau tidak ada beda atau tidak ada peningkatan, ini perlu dikoreksi ini. Artinya pemahaman tentang Ramadannya seperti apa atau praktek Ramadannya seperti apa. Aslinya mulai jangankan sampai sudah 10 hari Ramadan, 1-2 hari saja Ramadan ini jiwa ini, ruh ini, maksud saya ruh ya, ini ruh ini sudah sudah menyinarkan cahaya, sudah terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam puasa itulah terjadi pencucian ruh. Dan pensucian ruh yang paling kental adalah dengan siyam. Itulah barangkali kenapa kita disuruh yang pertama puasa sekali setahun full, kemudian ada yang namanya puasa bulanan, yang 3 hari dalam sebulan, ayyamul bid. Karena ruh ini tetap mengalami apa? Ya, pengotoran, dikotori sesuai dengan ya konsekuensi hidup. Hidup ini kan bergaul dengan dunia. Dunia ini masuk ke dalam ruh kita sehingga mengotorinya. Ya, sehingga kita disibukkan dengan urusan dunia, lupa kepada apa? Urusan akhirat kita. Nah, kita lupa pada Allah Ta'ala. Lebih banyak hafal kita tugas daripada Allah Ta'ala. Lebih sering kita mengingat apa yang menjadi tupoksi saya daripada apa yang menjadi tugas saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu semuanya berjalan selama 1 tahun. Pada bulan Ramadan dengan adanya siam ini terjadilah tazkiyah, pensucian. Nah, jadi ruh yang suci itu dekat dengan Allah sehingga koneksinya kuat. Kita minta, bahkan dalam berhubungan itu pun kita sangat menikmati. Ya, itu seperti saya katakan tadi, tidak terasa capek, tidak ada rasa jenuh, ya, nikmat yang ada. Coba Bapak perhatikan orang-orang yang sholat di Masjidil Haram, seharian puasa, ya, bahkan puasanya sering lebih lama dari di kita lagi. Terus malamnya mereka yang normal saja tarawih itu 1 juz Quran, lebih dari 1 juz, karena mereka berhitung malam 27 harus khataman, kan begitu. Nah, jadi dia harus lebih dari 1 juz.
Terus bagaimana? Apakah mereka mengeluh? Orang-orang yang sholat? Oh, tidak mengeluh. Nikmat, dinikmati. Nah, itulah artinya ruh yang suci dekat dengan Allah Subhanahu. Menikmati. Orang di luar kita, ya, orang di luar kita, kalau melihat praktek kita ini, beribadah ini, mereka itu bengong. Wah, dalam bayangan mereka, kok berat sekali ya. Jadi orang Islam itu berat sekali, gak makan seharian. Di situ saja mereka sudah bengong tuh. Karena mereka kalau sempat gak makan, gak sarapan pagi, ya udah, kepala itu udah puyeng tuh. Bisa masuk angin. Jangankan mereka, kita juga sama. Kalau kita tidak niat puasa, terlambat sarapan pagi, buru-buru, sampai di kantor jam 8, setengah 9 belum sarapan, seperti apa? Bisa jadi ini sudah berkunang-kunang. Jadi orang di luar kita memandang kita itu dalam melaksanakan ibadah, pendeknya dalam pikiran mereka itu, nggak sanggup ya, nggak sanggup saya seperti mereka ini. Terus terang saja Pak, ini tercetus dari ucapan mereka. Jadi begini ceritanya, waktu saya pernah tugas di New York, ya, seorang teman bercerita, jamaah, dia pernah duduk-duduk lah gitu, kongko-kongko di sebuah kedai kopi, orang Yunani punya. Jadi ketika dia datang, mereka lagi duduk-duduk situ, lalu mereka menyebut beliau. Nah, ini dia. Rupanya mungkin pembicaraan mereka pun sebelum itu tentang agama, barangkali ya, sesama mereka. Kata mereka ini apa? Ini dia, ini teman yang satu ini orang Muslim. Mereka inilah yang serius beragama, bukan seperti kalian-kalian, kata salah seorang teman mereka itu. Coba mereka ini seharian 1 bulan berpuasa gak makan minum. Kamu sanggup gak itu? Jadi kita nggak dengar aja omongan mereka. Ya, kalau sempat kita dengar omongan mereka, mereka akan mengatakan apa? Berislam itu berat ya. Bagi mereka berat, tapi bagi kita yang menjalani nikmat. Ini dia nih. Siapa ada yang mengeluh di antara kita puasa Ramadan? Tidak ada. Kecuali orang yang memang, ya itu dia, iman itu Senin Kamis. Ya, iman puasa itu dia rasakan sebagai beban. Kita, subhanallah, orang Muslim di belahan dunia Barat itu, ya, berapa jam kalau sudah musim panas puasa itu? Ya, minimal 17 jam. Yang saya alami 17 jam. Yang makin ke utara, ke Uni Soviet sana, Norwegia, bisa 22 jam. Sedangkan satu hari 24 jam. Artinya apa? Habis buka, sebentar saja sholat maghrib, langsung isya, langsung sahur. Apakah mereka berhenti? Waduh, kami nggak puasa deh karena di sini kondisinya beda. Enggak, mereka terus lanjut. Masya Allah. Walaupun secara fikih masih ada pertimbangan lain ya, masih ada mazhab yang memberi keringanan gitu ya. Tapi secara umum mereka tidak peduli dan tidak ada merasa keberatan. Nah, ini kenapa ini? Ini tarbiyah ruhiyah. Bahwa ibadah itu sudah dirasakan sebagai kebutuhan. Ya. Sebagaimana Anda perlu makanan, kalau nggak makan Anda lapar, maka kalau Anda tidak ibadah, Anda juga merasa kering. Itu namanya tarbiyah ruhiyah. Nabi kita SAW pernah mengatakan kepada Bilal tentang sholat. Apa kata Rasulullah? Arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal. Dengan sholat kami itu menjadi tenang, wahai Bilal. Lah, siapa yang nggak mau ketenangan? Apalagi kita menghadapi kesulitan. Pasti memerlukan apa? Ketenangan. Maka dengan ibadah itulah kita mendapatkan ketenangan. Ada di Al-Quran juga ada disebut, ya, soal mengingat Allah, ya, tatmainnul qulub, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah Ta'ala, hati ini menjadi tenang. Jadi
Mengingat Allah itu dalam bentuk apa? Semuanya dalam bentuk ibadah. Wabil khusus, ya, saum, puasa. Yakin saya, siapapun di antara kita selama Ramadan ini, ada saja yang membuat kita menangis. Nah, menangis bukan karena menghadapi persoalan, itu mah cengeng namanya. Tapi kita menangis itu kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah Ta'ala yang akan berhadapan dengan Allah Ta'ala, yang akan mengakhiri hidup ini. Kita akan berjumpa dengannya. Kita membawa apa ketika kembali kepadanya? Maka pada saat itulah seseorang insaf. Lalu dia pun berharap akan rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah. Sehingga ini yang membuat dia menjadi menangis tanpa terasa. Baik, kita lanjut. Jadi di dalam Ramadan ini, karena ruh lagi begitu tinggi, manusia itu merindukan Allah dan surga. Oleh karenanya senang melakukan amal soleh. Ya, senang melakukan amal soleh. Karena rindu kepada Allah Ta'ala. Karena cintanya. Jadi tidak heran kenapa dalam bulan Ramadan ini orang beramal itu berlomba-lomba. Ya. Dan ini juga kita lihat ya dalam soal, khususnya dalam soal infak. Kan begitu? Gampang saja menjual umpamanya kita sebut saja proyek masjid. Masjid ini kurangnya sekian ratus juta. Ya, dengan grup WA saja. Oh, saya 10 juta, ini 10 juta, saya 25, saya 40. Masya Allah. Itu sama di kita dan di luar negeri juga sama. Ramadan itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk fundraising, mencari dana demi peribadatan kaum muslimin. Ya, di sana orang mau bangun masjid, beli tanah, ya, sehingga memerlukan itu dia tadi pembiayaan. Kemudian begitu juga karena ruh ini sedang bersih, maka takut kepada neraka itu terasa. Ya, takut kepada neraka. Hal-hal yang menggambarkan penyiksaan dalam neraka. Air yang diminum mendidih. Ya, ada sebagian lagi gambaran air itu yang diminum itu kalau haus itu nanah. Bagaimana nanah dipaksa diminum. Nah, ada air panas membakar. Ada buah. Ya, ada juga jenis-jenis minum makanan, ada buah dari api. Dipaksa dimakan, masuk ke dalam perut membakar. Nah, jadi ketika ruh ini sedang bergelora, maka pada saat itulah manusia dekat dan rindu kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, tarbiyah yang lain atau pembinaan yang lain di dalam Ramadan ini. Mari kita lihat selanjutnya apa? Nafsiyah. Nafsiyah ini berkaitan dengan mental, watak, sifat, karakter. Nah, jadi Ramadan tidak terbatas pada soal pembinaan spiritual, tetapi juga dalam waktu yang sama, ya, muatan pembinaan mentalnya juga penuh. Apa saja itu? Ya, hal-hal yang berkaitan dengan karakter manusia lah. Ya, manusia ini ya ada yang jujur, ada yang pembohong. Ya. Ada yang amanah, ada yang khianat. Ada yang disiplin pada aturan, ada yang korup. Ada yang istiqomah, ada juga yang munafik. Ada yang tegar menghadapi tantangan, ada yang gampang loyo. Ada yang pemberani, ada yang pengecut. Begitu ya? Ada yang gampang putus asa. Ya. Tapi ada juga yang gigih. Optimis gitu. Kemudian ada yang berakhlak. Ya. Ada juga yang rusak sudah akhlaknya. Jadi ini semuanya kan berkaitan dengan mental. Ramadan
terasa mendidik kita dengan sifat-sifat ya yang ideal itu. Manusia yang ideal adalah manusia yang jujur. Nah, apa hubungan kejujuran dengan Ramadan? Secara langsung Nabi kita SAW mengingatkan orang-orang yang masih mau berbohong ya di dalam Ramadan. Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang belum bisa meninggalkan perbuatan bohong, ya, qaul az-zur, bohong, dusta, memalsukan, bahasa sekarangnya hoax, ya. Siapa yang masih belum bisa meninggalkan perkataan dusta dan wal jahal wal amal bihi, perbuatan jahil, artinya perbuatan dosa, maksiat, masih jalan terus, maka kata Nabi kita apa? Falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Tidak ada gunanya dia berlapar-lapar, tidak makan, tidak minum, tapi dosa, maksiat, mungkar jalan terus. Karena tidak ada hasilnya. Ya. Jadi kalau begitu, ini pembatal puasa ini ada dua jenis. Ada yang sifatnya fisik, material, ada yang sifatnya tidak fisik. Yang fisik itu itulah dia memasukkan sesuatu ke rongga, ya, ke rongga tubuh manusia, ya, memasukkan makanan, memasukkan ya minuman, termasuk suntik, memasukkan zat ke dalam tubuh manusia, itu membatalkan puasa. Ya, menurut mayoritas pendapat mazhab Imam Syafi'i, itu suntik membatalkan puasa. Nah, jadi perbuatan-perbuatan jahil seperti itu. Jadi yang membatalkan puasa ini ada dua jenis. Yang kedua jenisnya yang tidak fisik, perbuatan dosa. Jadi orang yang masih melakukan perbuatan dosa, dia berpuasa tapi masih mau berbohong, masih mau menipu orang, masih mau berkhianat kepada orang, menzalimi orang, maka puasanya itu sebenarnya tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Seperti kalau orang yang kena gula darah, ya suntik insulin, iya, tapi makan 3 piring, habis makan tidur lagi. Kira-kira ada nggak itu semuanya pengaruh dari obat-obat itu? Nggak ada pengaruhnya. Jadi sifat-sifat manusia dibentuk melalui Ramadan. Karena salah satu muatan Ramadan ini adalah pembinaan mental. Lahirlah manusia yang amanah. Nah, kalau memegang jabatan, amanah. Ya, artinya amanah itu apa? Sesuai dengan fungsi dan tugas yang dikerjakan, yang diwajibkan kepada seseorang. Jadi dia tidak menyelewengkan, menyalahgunakan untuk apa? Ya, kepentingan sempit pribadi, kelompok, teman dan sebagainya. Nah, Masya Allah ya. Nah, begitu juga sifat yang mulia itu ya disiplin, artinya disiplin pada sebuah aturan yang disepakati, ya. Di sini kita diajari kan, ada aturan dalam berpuasa itu, ya, tidak makan, tidak minum. Nah, itu tadi seperti aturan-aturan itu semuanya harus dipegang. Itu namanya disiplin. Yang tidak boleh mengerjakan dosa, tapi kalau semua dia langgar, itu namanya dia tidak disiplin. Nah, waktu juga begitu, Masya Allah. Kalau soal waktu ini kita betul-betul terasa ya, pembinaan disiplin waktu di dalam ibadah kita itu. Sholat ada waktunya. Ya. Sholat subuh, kalau sudah terbit fajar, kalau sudah terbit matahari, sudah nggak ada gunanya lagi kamu sholat. Ya. Karena waktu subuhnya udah habis. Jadi waktu subuh itu dibatasi dengan terbit matahari. Terbit matahari sudah habis waktu subuh. Tidak ada
tidak ada lagi namanya sholat subuh. Namun secara syariat ada pengecualian, iya, untuk orang yang tertidur, bukan tidurkan, ya, untuk orang yang mabuk, untuk orang yang gila. Itu kan pengecualian yang lumrah. Jadi disiplin waktu, puasa begitu, kapan awalnya, kapan akhirnya. Nah, kita juga soal berbuka, ya, ini kan sering ini beda waktu nih antara satu masjid dengan masjid lain. Kok bisa beda ini azan maghribnya? Kita harus berhati-hati, pakai standar yang paling akurat, ya, standar penentuan waktu imsakiyah dan puasa yang paling akurat, yang kita tidak ragu lagi gitu. Jadi jangan mengikuti setiap ada azan, oh sudah, ya, kita tidak tahu. Alhamdulillah sekarang kan semua aplikasi itu ada, ya. Hampir setiap hari saya merasakan, ya, azan di masjid itu lebih cepat dari, ya, yang ada di laptop saya, ya. Jadi baik. Kemudian sikap istiqomah. Istiqomah ini artinya apa? Konsisten. Jadi orang yang tidak gampang digoyang. Itu orang yang berpuasa. Karena Ramadan ini mendidik kita untuk istiqomah, kan? Ya, sekali puasa ya puasa. Jangan kamu tergoda. Kan begitu. Itu dilatih selama 30 hari, ya, untuk konsisten. Konsisten pada syariat. Jangan mau menyerah. Kecuali sudah lidah itu sudah keluar gitu, ya, saking hausnya. Itu lain soal. Tapi dalam kondisi, ya, biasa, ada godaan, nah itu beda dengan orang yang, ya, tidak punya istiqomah. Nah, jadi dalam hidup orang-orang yang berpuasa ini kedepannya itu akan orang konsisten. Di dalam dunia kita ini konsistensi itulah yang berat itu. Betul enggak? Konsistensi itu. Karena godaan itu kiri, kanan, atas, bawah. Bahkan bukan hanya godaan, tekanan. Atasan menyuruh begini, padahal aturannya tidak begitu. Kalau saya lawan, ada konsekuensi. Jadi itulah sebuah sikap mulia yang akan diperoleh oleh seorang yang berpuasa dari Ramadan, namanya istiqamah. Di dalam Al-Quran, Masya Allah, orang-orang yang istiqamah ini disebutkan orang-orang aulia Allah. Inilah orang-orang wali-wali Allah, ya, yang istiqamah di dunia. Nanti waktu dia meninggal, dia didatangi oleh malaikat yang memberikan ketentraman kepada batinnya, ya. Ini khususnya waktu sakaratul maut. Orang yang istiqamah itu akan didatangi oleh malaikat yang menjanjikan tempat kamu kelak adalah di surga. Jangan takut. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Gembiralah, masa depanmu surga, walaupun di dunia kamu menghadapi hambatan, ya, kesulitan dan penderitaan dan seterusnya. Itu siapa? Orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Ta'ala. Begitu pula dengan sifat tegar, ya, tegar menghadapi tantangan. Orang yang mau maju ya harus tegar, kan begitu? Karena hidup ini adalah sebuah persaingan dan pertarungan. Siapa yang paling tegar, ya, kuat semangat, maka mereka akan sukses. Adapun orang-orang yang tidak tegar, gampang luluh, gampang menyerah, nah ini susah untuk sukses. Begitu juga pemberani, ya, ini semua sifat-sifat yang mulia, gigih, tidak putus asa, ya, beradab, bermoral. Jadi intinya semua sifat-sifat manusia yang ideal itu, ya, ada dalam Ramadan, dan itu dididik kita untuk bersikap seperti itu. Selanjutnya,
ada tarbiyah lain, termasuk diantaranya soal kesehatan. Ya, dalam Ramadan ini ya para ahli sangat mengetahui betul bahwa Ramadan ini luar biasa nilai kesehatannya. Ya, menahan makanan yang masuk dari luar, memanfaatkan simpanan yang ada di dalam tubuh manusia, sehingga tidak terjadi penumpukan. Manusia ini sakit pada umumnya karena terjadi apa? Penumpukan, bukan kekurangan. Dunia ini rusak karena terlalu banyak orang kenyang, ya, dirusak oleh orang-orang yang kenyang ini dunia, hawa nafsu. Jadi Ramadan ini menyeimbangkan kesehatan. Bahkan orang yang paling sehat, orang yang berbuka sedikit, sahur sedikit, itulah orang paling sehat. Ya, berbukanya cuma sedikit, begitu juga dengan sahurnya. Masya Allah, ada orang yang sahurnya itu hanya dengan butir-butir kurma dengan air putih. Ya, kita umpamanya bagi yang pernah pergi umrah di bulan Ramadan, ya, diuji dengan kurma dan air zam-zam, cukup untuk puasa sehari, itu cukup, ya. Karena sesungguhnya kita ini kan banyak menyimpan lemak, menyimpan gula, menyimpan seluruhnya zat-zat yang ada di tubuh kita ini tersimpan, sehingga kalau datang dari luar penambahan, maka terjadi penumpukan itu mengakibatkan bahaya itu, ya, sehingga bisa mengakibatkan stroke dan seterusnya. Lalu dengan adanya Ramadan, bahkan bukan hal yang asing, ada yang namanya terapi puasa. Kan itu kan fasting terapi. Jadi justru berpuasa itu sudah menjadi tren untuk hidup sehat. Loh, kalau begitu kami lebih dulu, karena kami punya syariat siam dan punya sunnah puasa. Puasa 3 hari dalam sebulan, ada puasa Senin Kamis, ya. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan barangkali, ya, saya lebih cenderung entah ada nanti beberapa pertanyaan supaya kita bisa menjawabnya, waktunya nggak terlalu gitu. Boleh kita masuk ke pertanyaan? Boleh Ustadz, ya. Baik, sudah ada pertanyaan Ustadz ini yang disampaikan melalui chat. Jadi pertanyaannya itu dari Ibu Linda. Pertanyaannya yaitu, saya mendengar 2 kisah Rasulullah. Satu, Rasul seorang saudagar kaya raya. Yang kedua, Rasul sering berpuasa karena tidak memiliki makanan. Kita dituntut untuk mencari rezeki, salah satunya untuk membangun Islam dengan infak dan sedekah. Terkadang setelah sukses terlena dengan kemewahan atas rezeki yang diperoleh, yang dilarang di dalam surat Al-Quran mengenai bermegah-megahan. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana korelasi kisah Rasul tersebut dengan larangan bermegah-megahan, dan apa yang harus kita ikuti sehubungan dengan kisah Rasulullah SAW tersebut? Begini, Rasulullah sebagai pedagang itu waktu mudanya. Sesudah jadi Nabi, tidak pernah lagi Rasulullah berdagang. Jadi ini kisah ini yang ya kurang tersampaikan secara proporsional. Yang sering kita dengar Rasul itu kan pedagang. Iya, pedagangnya itu dulu waktu masa muda, ya, waktu belum ketemu dengan Khadijah, begitu ya, masa-masa mudanya berdagang. Tetapi sudah umur 40 tahun Rasulullah jadi Nabi, beliau sama sekali tidak lagi berdagang dalam kehidupannya, tidak. Beliau itu hidup begitu saja. Makanya itulah hidup apa adanya aja Rasulullah itu.
sesudah jadi nabi. Nah, makanya kan pernah dengarkan bahwa dapur Rasulullah tidak ngepul selama 3 bulan. Nggak ada yang dimakan. Nah, ibunda kita yang melaporkan itu. Ibunda kita Aisyah mengatakan, Rasulullah itu rumahnya ya 3 bulan 3 kali bulan terbit tidak ada asap di rumahnya. Kenapa? Gak ada yang dimasak. Gak ada yang dimasak. Lalu makan apa? Air zam-zam sama kurma. Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Kurma 3 bulan. Nah, ini namanya Baitun Nubuwah. Ya, rumah yang jauh dari bermegah-megah. Ya, Nabi itu sendiri kalau tidur, pernah saudara mungkin Ibu Linda pernah mendengar ceritanya, ya tidurnya itu di kita sebutlah apa namanya, kasur, bukan ada kapasnya. Kasurnya itu terdiri dari pelepah kurma. Pelepah kurma, coba bayangkan itu pelepah pinang itu. Itulah disusun jadi tempat tidurnya. Sehingga ketika Umar datang, Rasulullah terbangun, punggung Rasulullah itu berbekas pelepah kurma itu. Pada saat itu Umar, saya bayangkan apa ya, bagaimana Umar itu. Umar itu kan orangnya kan responsif begitu ya. Kata dia, celaka kami ya Rasulullah. Kami biarkan engkau tempat tidurmu seperti ini. Lalu jawab Rasulullah apa? Ada apa ya Umar? Emangnya aku ini raja yang memerlukan fasilitas, ya, yang memerlukan rumah mewah, permadani. Aku ini adalah utusan Allah. Nah, jadi ini soal kisah. Soal mencari dunia, mencari harta, itu di dalam Islam memang kita disuruh ya mencari rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak kita salah paham, hidup bermegah-megah itu. Di dalam Islam, walaupun kamu kaya, tidak boleh hidup bermewah-mewah. Kamu boleh saja bekerja karena Allah takdirkan kepadamu pekerjaanmu mendatangkan uang yang banyak. Alhamdulillah. Dan kalaupun kamu memang mampu melakukan itu, silakan. Tetapi bukan untuk kamu nikmati sepenuhnya. Jadi ini yang harus dibedakan. Kita dibebaskan untuk mencari kesenangan, betul. Tetapi kita disuruh membatasi kenikmatan. Coba deh. Terus uang yang saya cari begini hebat untuk siapa? Untuk agama. Begitu. Ya, untuk agama. Yang saya nikmati boleh silakan dalam batas yang wajar. Jadi dalam Islam dilarang sekali itu umpamanya ya sebutan idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Rumah di sana sini tetapi tak ditempati. Mobil 4, 5 tapi yang dipakai cuma 1 saja. Yang 4 lainnya nganggur. Untuk apa aja gitu ya. Untuk prestise saja. Sesekali bawanya kondangan gitu, kondangannya berapa? 6 bulan sekali. Mobil Mercy, mobil BMW yang dibelinya 2 miliar itu dipakainya sekali 3 bulan, sekali 4 bulan. Ini di dalam Islam perbuatan yang tidak dibenarkan. Ya, itu untuk Ibu Linda. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan lagi? Iya. Ya, dari Muhammad Sujana. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya terkait tarbiyah nafsiyah berupa istiqomah yang sudah Ustaz sampaikan bahwa Ramadan pada hakikatnya merupakan pembinaan karakter.
pada waktu Ramadan kita bisa untuk tidak merokok, setidaknya ketika sedang melaksanakan puasa. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa konsisten untuk tidak merokok selepas Ramadan? Pada Ustadz. Iya, betul. Berarti rokoknya itu sudah berubah menjadi Tuhannya. Ya. Yang tidak bisa dipisah seseorang itu adalah dengan Allah Ta'ala. Dengan dunia, bagaimanapun dia harus bisa meninggalkannya pada saat Allah melarang. Nah, ketika dia tidak bisa meninggalkan dunia yang dilarang dan tidak disukai oleh Allah Ta'ala, berarti itu sudah menjadi sekutu Tuhannya, yang dia patuh kepada itu, yang dia bergantung kepada itu. Dia tidak bisa hidup normal tanpa itu. Orang tidak bisa hidup normal kalau tidak ibadah. Ya. Kepalanya pusing kalau tidak ibadah. Nah, itu orang yang benar tauhidnya. Tapi ada orang pusing tidak merokok. Nah, ini berarti ada yang kacau dalam akidahnya. Dia bergantung kepada benda, apalagi benda itu yang tidak yang tidak yang tidak dibenarkan di dalam ajaran agama. Nah, jadi kalau ditanya kenapa tidak bisa lepas sesudah Ramadan, nah, cari aja artinya apa? Ada orang-orang yang tahu kiat-kiatnya loh, ya. Apa yang saya pernah dengar, saya lupa nih, entah apa yang diminum apa begitu, lalu akan terasa pahit itu rokok. Setelah itu orangnya tidak akan mau merokok lagi. Nah, jadi yang penting ada kesadaran dulu nih, ada kesadaran bagaimana menghentikan rokok sesudah Ramadan, nah, atau di luar waktu-waktu berpuasa. Nah, saya lupa, kadang-kadang saya ingat tuh, ada ini namanya kiat. Tapi yang pertama kali dibangun apa? Kesadaran bahwa merokok harus ditinggalkan karena dia perbuatan yang dilarang dalam agama, merusak jiwa, merusak diri, menghambur-hamburkan harta. Maka ini harus ditinggalkan apapun alasannya. Kesempatan Ramadan. Tetapi kalau masih saja itu menempel di kepala, awas, kita khawatir dia sudah menjadi Tuhan kedua. Ya, Ustadz, setiap tahun kita berpuasa Ramadan, tetapi kadang hasil tarbiyah Ramadan ini tidak berbekas optimal. Kita, kenapa bisa demikian? Ya, sesuatu itu kan harus dipupuk ya, di-maintain istilahnya. Bapak beli barang, lalu Bapak biarkan pakai aja. Ini selesai nanti Ramadan, roh kita bersih, nafsiyah kita, mental kita bagus. Tetapi yang mengotorinya siapa? Kita sendiri kan? Coba dirawat. Coba dirawat itu kebersihan ruh dan kebersihan mental. Merawatnya ya dengan mengendalikan hawa nafsu. Ya, prinsip dalam Ramadan itu kita bawa lagi. Mengendalikan hawa nafsu, syahwat. Ya. Insya Allah saya yakin ya, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan dalam Ramadan. Puasa tetap nanti 6 Syawal puasa. Itu masih terbawa tuh suasananya. Nanti setelah Syawal tetap ada yang namanya 3 hari setiap bulan. Jadi tahajud sudah biasa, tarawih, tahajud malam jangan tinggal. Maka dengan mempertahankan seperti ini, insya Allah akan ikut, ya. Baik, kayaknya sudah habis pertanyaannya dari Pak Bambang. Sepertinya cukup Ustadz karena waktu juga yang membatasi kita semua. Iya, saya kalau ada yang umpamanya ingin menambah wawasan di akun YouTube saya itu Daud Rashid Official, ya, Daud Rashid Official. Bisa nanti Bapak banyak tambahan-tambahan
materi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Dr. Daud Rashid yang telah menyampaikan tausiah kajian pada siang hari ini. Sedikit mungkin menyimpulkan dari beberapa yang sudah disampaikan bahwa ada beberapa aspek tarbiyah yang ada di bulan Ramadan ini, yaitu dari tarbiyah imaniyah, kemudian dari tarbiyah ruhiyah, tarbiyah nafsiyah, dan tarbiyah jasadiyah yang terakhir. Dan itu semua menjadikan paripurna sebetulnya bahwa Ramadan merupakan syahrul tarbiyah, insya Allah. Itu mungkin yang sedikit bisa di-remind kembali. Sebagai penutup, mungkin kami mohon kesediaan Ustadz untuk menyampaikan doa penutup, Ustadz. Baik. Alhamdulillah. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء وسوء الفتن ما ظهر منه وما بطن. اللهم قنا ونجنا من هذا الفيروس. اللهم قنا ونجنا من هذا المرض. اللهم قنا ونجنا من هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakallah kepada Ustadz Dr. Daud Rashid dan juga kepada seluruh jamaah atas atensinya dan atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga apa yang kita dapatkan dari tausiah pada kajian Ramadan siang hari ini memberikan manfaat kepada kita semua, dan tentunya mari sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Mungkin itu saja Ustadz yang bisa audiens semua dari rangkaian acara. Kita sudah sampai pada doa penutup, dan yang terakhir saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atas segala kekurangannya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruhnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kajian-kajian yang akan datang.